Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Hasanah? Sehat Ibu, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Baik, saya juga alhamdulillah baik. Ibu Hasanah, bisa Mm-mm. tidak ke ruangan saya sebentar? Kita ada yang perlu saya obrolkan dengan Ibu. Oke, boleh Bu, boleh. Sebentar ya Ibu. Permisi Ibu, boleh Iya masuk? Bu, boleh, boleh, silahkan Bu. Nah, Iya, apa kabar Bu? Tadi udah dibilang ya, sehat ya? ya, sehat Saya Ibu. harap kita selalu sehat nih, karena kita baru pulih juga dari pandemi ini ya kan? Iya, Eh, Ibu Hasanah, saya lihat ini ya Bu ya, akhir-akhir ini gitu. Saya ngerasa ibu ada kerisauan ini. Kira-kira ada nggak yang mau ibu ceritakan dengan saya? iya, Mana Ibu tahu tahu setelah aja cerita, sudah. iya, mana tahu setelah cerita nanti Iya, kita setelah berbincang-bincang ada yang bisa ditemukan gitu kan? iya. Gimana ya Bu? Saya ngerasa akhir-akhir ini gitu kan setelah kita mengalami proses pandemi COVID ini gitu. Setelah kita melakukan pembelajaran tatap muka, anak kok sepertinya minat belajar siswa itu siswa khususnya siswa saya itu kok kayaknya menurun gitu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa mungkin karena COVID ya? Karena kan kita sudah hampir 2 tahun setengah kita melakukan Iya, pembelajaran daring, pembelajaran dari rumah yang tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat juga gitu. iya, iya benar sekali Bu. Jadi itulah selama ini yang menjadi kerisauan ibu ya. Itu karena Iya. nilai-nilai siswa tersebut sedikit anjlok ya Bu. Mungkin mereka masih merasa eh, ya suasana daring itu ya Bu ya masih terbawa sampai sekarang gitu ya Bu ya. Yang paling berdampak itu dinilai dan di absensi, Bu. Mereka masih rajin untuk rajin datang, maksudnya rajin tidak datang gitu, masih masih Hmm, banyak yang absen gitu. Alasannya ikut orang tua, pergi, ada acara keluarga dan lain sebagainya. ya, 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 ya. Selama Jadi Bu, ini bebas ya. gitu. Oke, oke. Jadi Bu, sebenarnya apa ini yang menjadi harapan Ibu untuk kedepannya? Ya, saya berharap dengan kembalinya kita melakukan pembelajaran tatap muka ini, ya siswa itu dapat bersemangat untuk hadir ke sekolah gitu. Kemudian absensinya juga tidak seperti ini ya, kalau kalau misalnya sakit atau ada keperluan seperti ada yang meninggal itu kan sudah yang tidak bisa kita ini ya, tidak bisa Iya, kita tidak bisa hindarkan kita. gitu. Kalau itu masih bisa saya maklumi, cuman kadang mereka itu absennya ikut ada acara keluarga, ada acara pesta undangan gitu. Itu kan masih masih bisa dihindari kalau menurut saya gitu. Apalagi saat ini saya itu pegangnya kelas 6. Kan kelas 6 ini waktu belajarnya juga sedikit karena nanti dia akan ada untuk ujian akhir sekolah gitu. Hmm, iya Bu. Nah, jadi kalau dari absensi saja sudah banyak yang tidak hadir gitu Bu dalam pembelajaran. Apakah mempengaruhi nilainya juga Bu? Oh, sudah pasti Bu, kalau yang rajin datang aja belum tentu dia bisa menerima pembelajaran itu dengan baik, apalagi yang tidak datang gitu. Otomatis kan pasti dia nggak tahu. Kalaupun saya mengulang sedikit, kan tidak tidak semuanya saya ulang gitu, hanya sekedar yang penting-pentingnya saja. Dan sudah pasti juga dia nggak akan bisa menjawab, kecuali memang dia belajar di rumah. Ada sih satu dua yang memang dia memang pinter gitu kan. Jadi kalaupun dia tidak datang, dia belajar di rumah itu bisa. Tapi kebanyakan yang absen ini malah mereka yang standarnya rendah gitu. Jadi Hmm, bagaimana dia mau bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya kalau pembelajaran yang saat ini aja dia nggak hadir. iya ya Bu. Mm-mm. Jadi harapan Ibu untuk nilai-nilai anak-anak ini apa ini Bu ke depannya? Ya harapannya ya nggak muluk lah gitu, nggak harus semuanya pintar atau nggak harus semuanya konten 100 itu enggak, tapi
setidak-tidaknya tujuan pembelajaran yang saya tuliskan atau yang saya canangkan itu bisa tercapai gitu. Walaupun tidak semua siswa, minimal 75% lah mereka bisa gitu mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajarannya tercapai. Iya Bu. Jadi sebenarnya sekarang ini gitu ya Bu, suasana di kelas Ibu tuh seperti apa gitu murid-muridnya? Apakah mereka masih sibuk nih dengan atau bosan nih dengan pembelajaran yang Ibu berikan di kelas, atau mereka masih terbayang-bayang nih harus pergi kemana ikut orang tuanya gitu Bu. Jadi Kalau saya seperti apa perhatikan, sebenarnya keadaannya itu di kelas seperti apa gitu? Kalau saya perhatikan sepertinya mereka itu kalau menerima pembelajaran saya sepertinya mungkin kalau dibilang bosan mungkin ya gitu kan. Kayaknya kurang bersemangat gitu. Kayak alah masih kayak gini aja mungkin ini perasaan saya sih, tapi saya Iya. menganggapnya seperti itu gitu. Kayak sepertinya dia menerima pembelajaran dari saya itu kayak ogah-ogahan gitu. Jadi mereka seperti masih terbawa lah ya Bu ya suasana itu, dan merasa aduh kenapa sih harus duduk lagi di dalam kelas ini gitu ya Bu, kira-kira suasananya ya Bu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi Barangkali. iya, jadi ada nggak Bu rencana yang Ibu pikirkan ini untuk kedepannya, kira-kira mau apa ini ya, bagaimana ya caranya ya supaya mereka nih bisa sadar nih sekarang sudah tidak dalam keadaan pembelajaran daring lagi, sudah dalam pembelajaran luring gitu Bu. Ada sih rencana saya ingin mengubah metode yang saya gunakan. Mungkin selama ini hanya ceramah dan sedikit penggunaan media gitu. Jadi saya pengen untuk kedepannya ini melakukan pembelajaran dengan penggunaan media yang lebih variatif, media yang kreatif dan inovatif gitu. Misalnya yang berbasis IT. Kadang-kadang kan anak-anak ini kalau Mm-mm. nonton melalui Infocus gitu kan, atau kita ajak main game online yang memang khusus yang berhubungan dengan pembelajaran, itu kan mereka lebih asik karena mungkin selama ini dia terbiasa memegang handphone gitu. Jadi saya ada kepikiran untuk membuat seperti apa ya, soal-soal gitu, tapi yang dimasukkan ke dalam game. Jadi anak-anak itu mengerjakan soal seolah-olah sambil bermain game gitu. Jadi soalnya dapat, mereka juga senang gitu. Itu rencana saya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu tidak lagi membosankan, menyenangkan bagi siswa. Iya, jadi dengan melakukan pembelajaran-pembelajaran bervariatif seperti itu yang Ibu ceritakan tadi gitu kan. Harapannya mungkin kita anak-anak ini bisa tertarik ya Bu. Biasanya anak-anak ini kan suka nih animasi-animasi, apalagi anak SD ya kan Bu. Ya, Tertarik harap dengan gambar-gambar yang lebih seru atau permainan-permainan gitu ya Bu ya. Nah, ya jadi harapannya. setelah jadi setelah melakukan pembelajaran-pembelajaran tersebut gitu ya kan Bu. Apa nih Bu harapan Ibu atau rencana-rencana yang akan Ibu lakukan lagi nih untuk supaya tujuan pembelajaran tadi tercapai gitu Bu? Ya, seperti tadi saya bilang kan saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Hmm. menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariatif. Jadi bukan hanya itu-itu saja gitu. Mungkin diselingi nanti ada game-game kecil, game-game singkat di sela-sela pembelajaran gitu untuk memanggil atau mengembalikan fokus mereka gitu. Karena kalau anak-anak itu sudah fokus, sudah semangat belajar, mudah-mudahan nilainya itu nanti akan naik dengan sendirinya. Tentunya sesuai dengan materi ya kan Bu, sesuai dengan materi pembelajarannya gitu. Nah, kemudian ada nggak Bu rencana Ibu untuk melibatkan mereka langsung nih dalam pembelajaran seperti itu? Ada sih Bu, rencananya saya akan melibatkan, mungkin akan melakukan praktek langsung di lapangan. Kalau nanti memungkinkan mereka membawa alat dan bahannya gitu. Kalau memungkinkan, tapi kalaupun tidak memungkinkan, mungkin saya akan membagi kelompok mereka lakukan di rumah, gitu kan. Mm-mm. Ada rencana seperti itu Bu, supaya Hmm. pembelajarannya itu lebih variatif lagi gitu, dan mereka
lebih semangat gitu. Biasanya anak-anak kan kalau diajak melakukan sesuatu itu lebih senang gitu daripada mereka harus dia menulis, mencatat dan mendengarkan seperti itu. Oke Bu, iya. Lalu Bu, kira-kira komitmen apa ini yang akan Ibu jalankan untuk supaya pembelajaran yang atau rencana yang Ibu lakukan tadi bisa terus berjalan ini dan sampai kepada tujuan yang Ibu harapkan tadi? Ya, komitmen saya mulai dari saat ini saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan siswa gitu. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, variatif, bukan hanya yang itu-itu saja. Kemudian lagi kalaupun memungkinkan, saya pengen membawa mereka itu untuk belajar keluar langsung ke Iya, alam gitu. Jadi belajar itu nggak hanya terfokus di dalam kelas, gitu. Bisa sambil cuci mata, tapi ada hasilnya. Ini yang seperti itu nanti akan saya lakukan untuk kedepannya, agar minat belajar siswa-siswa saya tadi dapat meningkat dan antusiasme mereka untuk datang ke sekolah itu lebih tinggi lagi. Jadi absensi siswa itu akan menurun. iya Bu. Nah, jadi kita perlu melakukan komitmen ya kan Bu dalam rencana-rencana tersebut supaya dapat berkelanjutan seperti itu dan hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi kira-kira Bu, apa nih kesimpulannya nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya, dari kesimpulan saya hari ini, saya menyadari bahwa mungkin siswa saya bosan dalam proses pembelajaran saya yang itu-itu aja, makanya mereka pun tidak antusias untuk datang ke sekolah, tidak antusias untuk belajar gitu. Jadi saya akan mencoba untuk merubah eh, eh, proses belajar mengajar saya yang mungkin tadinya hanya menggunakan sistem ceramah, hanya melihat buku. Jadi saya ingin membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif, kreatif, variatif, dan yang menarik tentunya sehingga siswa itu akan senang belajar dengan saya. Gitu. Nah, jadi Bu Hasanah, bagaimana nih perasaannya? Sudah plong? Kayaknya lebih lega gitu Bu. Kayaknya udah ada gambaran ke depan ini apa yang akan saya lakukan gitu. Bukan hanya saya istrinya, saya bukan hanya berfokus pada masalah, tapi saya sudah bisa mengancang-ancang nih apa solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, jadi ternyata perlu ya kan Bu teman cerita untuk berkeluh kesah gitu. Nah, Iya, jadi lain kali Bu kalau misalnya ada iya, jadi kalau Ibu ada betul. kerisauan-kerisauan atau apapun gitu, Ibu bisa datang ke saya. Pikiran saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin nanti akan menjadi solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, Terima kasih banyak Ibu. iya. Jadi saya juga berharap nih Bu, suatu saat nanti ketika ada lagi nih yang mengganjal di hati Ibu, ya kan Bu, bisa sharing ke saya. Jadi kita Ya, bisa tukar cerita, berpendapat atau kayak mana gitu kan Bu, supaya ya, mana tahu nih ada solusi yang kita temukan lagi gitu kan. siap. Ada sesuatu yang baru lagi yang kita dapatkan gitu. Mungkin nanti Jadi kalau setelah saya lakukan ini apa yang saya rencanakan tadi masih ada hambatan, halangan, saya akan eh, curhat lagi ke Ibu. iya iya boleh Bu. Wawasan saya, membuka pikiran saya, apalagi nih yang harus saya lakukan nih agar siswa-siswa saya ini dapat semakin apa ya, semakin pintar lah katakan seperti itu dan nilainya baik dan tujuan pembelajaran yang saya canangkan dapat tercapai dengan baik. Iya iya Bu. Nah, ya udah Bu Asana, kasihan anak-anak kita nih kan sudah jam masuk juga tadi saya dengar sudah lonceng ya kan. Jadi Terima nanti kasih jangan Bu. lupa Bu ya, kalau ada unek-unek lagi boleh datang ke saya. Ibu, insya Allah terima kasih atas pencerahannya.
Saya Semangat, kembali. Bu. Iya, Terima kasih, Bu. semangat. Saya Peserta permisi. didik kita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.